orang-orang di kota Madinah ketika melihat buah kurma pertama kali, ya, ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini membawa buahnya, pertama kali buah yang tumbuh itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, saking tabarrukannya, Pak. Minta barokah. Makanya orang-orang tua dulu itu kalau punya sesuatu mesti dibawa ke kiainya, mesti dibawa ke ustadznya sebagai tafaulan, tanda gembira, minta barokah. Sama ketika di kota Madinah itu ada buah yang pertama kali, maka dibawa kepada baginda Rasul. Fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau diambil buahnya yang diberikan tadi itu kepada Rasul, maka Rasulullah berdoa, qala Allahumma barik lana fi thamarina, ya Allah berkahilah buah-buahan kami, wa barik lana fi madinatina, ya Allah berkahilah kota kami, wa barik lana fi sa'ina, ya Allah berkahilah sok itu seperti kalau Indonesia gampangnya karung, tempatnya itu sok, ya, tempat wadahnya buah-buahnya itu nanti kan ditaruh di tempat itu, semoga diberkahi. Wa barik lana fi muddina, ya Allah berkahilah dalam ukuran mud kami. Ya, kalau kita ngambil mud itu kurang lebih ngambilnya segini, sak cawuan gini. Ya, Masya Allah, minta begitu. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu. Wa inni abduka wa nabiyuka, dan sesungguhnya aku adalah hambamu dan nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah, beliau Nabi Ibrahim memohon berdoa untuk Mekah. Wa inni aku kalil Madinah, maka saya ya Rabbi berdoa meminta untuk kota Madinah. Bimithli ma da'aka li Makkah, sebagaimana Nabi Ibrahim memohon berdoa untuk kota Mekah. Jadi Masya Allah, enggak, maksud saya begini ya, bayangkan penduduk kota Madinah itu begitu menghargai baginda Rasul, minta keberkahan. Jadi betapa indahnya ini sehingga semua yang dilakukan itu menjadi barokah. Masya Allah. Kalau saya, Pak, kalau saya panjenengan pencit buah pertama, wah ini tepak ini, kayak rujaan ini, wes lali, wes lupa semuanya sudah. Loh, katanya istri bilang, "Pak, kak didongane dhisik, Pak." Wes donga dhewe padha ae lha opo. Masya Allah. Mereka ini ada buah kurma misalnya, buah kurma pertama dibawa ke baginda Rasul, didoakan oleh Rasul. Gimana enggak berkah? Gimana enggak berkah begitu? Yang didoakan bukan hanya buahnya, tempatnya yang digunakan untuk menyimpan buah itu. Semua yang berkaitan dengan buah itu, kotanya yang menjadi tempat tumbuhnya buah itu, semuanya menjadi barokah. Masya Allah. Jangan kira orang-orang tua kita dulu seperti ini, Pak. Betul? Orang tua kita seperti ini. Punya apa mesti dibawa ke guru ngaji anaknya mesti. Saya ngalami, Pak. Saya ngalami. Ngaji dulu di Langgar, bukan di Langgar gak ngaji maksudnya, di surau. Nah ini, kalau di Langgar nanti dikira melanggar. Dulu ngajinya kan di surau, ada apa-apa pergi ke guru ngaji, apa-apa ada rezeki guru ngaji. Anaknya biar barokah. Masya Allah.
Ini contohnya bagaimana kemudian ketika Rasulullah berdoa minta keberkahan dari semua yang ada di kota itu, bahkan beliau berkata, sesungguhnya Nabi Ibrahim nabimu, Nabi Ibrahim kekasihmu, Nabi Ibrahim adalah utusanmu. Dia meminta untuk kebaikan kota Mekah, keamanan kota Mekah, kesejahteraan kota Mekah, kebahagiaan penduduk kota Mekah. Maka saya pun meminta kebahagiaan, keselamatan, kedamaian untuk kota Madinah. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Makanya kota Madinah ini disebut kota yang istimewa. Masya Allah. Saya baca satu hadis di kitab Bulughul Maram. Kita itu Pak boleh minta meninggal. Meninggalnya di kota Madinah. Ada itu di kitab Bulughul Maram tentang doa-doa itu. Saking istimewanya kota Madinah. Haramun Nabi, haramur Rasul. Maka setelah berdoa demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, summa yad'u asghar walidin lahu fayutihi dzalika thamur. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah berdoa, sak mantune nyuwun datang Allah, donga datang Allah, maka dipanggil anak yang kecil Pak, anak yang paling kecil itu dipanggil. Kurma yang tadi yang dia berikan kepada Rasulullah diberikan kepada anak-anak kecil tadi Pak. Masya Allah. Bayangkan pemimpin yang luar biasa ini. Kalau saya, kalau panjenengan Pak, lebokno wis. Halo. Wis, lebokno, masuk. Tapi Rasulullah boten. Coba anak kecil dipanggil. Ya, diberikan buah-buahan tadi yang pertama kali ada itu, kemudian diberikan oleh baginda Rasul kepada anak-anak itu. Ini contoh yang sebenarnya. Makanya disebutkan kemudian fi lafdin Rasulullah barokah ma'a barokah summa yutihi asghar may yahdurhu minal wildan. Kemudian beliau memberikan kepada anak yang paling kecil yang ada di tempat itu. Ini barokah bersama barokah. Masya Allah. Makanya contoh yang paling hebat itu Rasulullah yang mengajarkan kita. Kalau sama anak-anak, orang-orang yang tua ini jangan hormat, salah tempat. Tapi kalau yang tua menghargai yang kecil, yang muda. Yang muda jangan menghargai, tapi menghormati kepada yang lebih tua. Ayah menghargai anaknya, anak menghormati orang tuanya. Rasulullah mencontohkan ini. Rasulullah dihormat oleh umatnya, tapi Rasulullah menunjukkan kasih sayangnya. Penghormatan buah pertama tadi diberikan kepada anak-anak yang kecil. Makanya Rasulullah itu yang cinta, yang sayang kepada Rasulullah, gak hanya yang sepuh-sepuh, anak-anak kecil. Coba, berapa banyak anak-anak kecil, anak-anak yang tingkatannya masih SD, SMP, kalau baca sholawat kepada Rasul nangis semuanya. Karena Rasulullah memang dicintai oleh semua usia. Contohnya ini, buah yang dihadiahkan kepada beliau, beliau bahkan berikan kepada anak-anak yang hadir di waktu di tempat itu. Lafdu Muslim, ini lafadznya dari Imam Muslim. Selanjutnya, tsumma qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, haddatsana Abu Quraib, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, akhbarana Bikr bin Madar, an Ibnul Had, an Abi Bakr bin Muhammad, an Abdullah bin Amr bin Uthman, an Rafi' bin Khadji, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni uharrimu ma baina labataiha ifrada bi ikhraji Muslim. Farawahu an Qutaibah an Bakr bin Mudar wa lafdhu ka lafdhi sawa. Wa fi sahih an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talha. Nah,
dalam kitab Sahihain dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda li Abi Talha. Rasulullah berkata kepada sahabat Abi Talha, "Iltamis li ghulaman min ghulmanikum yakhdimuni." Kata Rasulullah, coba aku bawakan gulam, anak kecil yang dia ini akan membantu aku. Maka kemudian fakharaja bi Abi Talha yardifuni wara'ahu. Maka kemudian ditunjuklah Anas bin Malik ini. Di mana gunung ini cinta. Di mana gunung ini cinta kepada kami dan kami pun cinta kepadanya. Dalam riwayat lain ketika Nabi Muhammad naik ke Jabal Uhud, gerak Pak, goyang Jabal Uhud. Jangan dicoba Bapak naik ke Gunung Semerunya goyang. Oh, lain. Itu mau meletus itu Pak. Jangan terus naik. Ya. Jadi betapa Rasulullah pun sangat dicintai oleh makhluk-makhluk Allah. Makanya Rasulullah bilang, tenang, tenang ya Uhud, tenang. Saking sayangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma asrafa 'alal Madinah qala Allahumma inni uharrimu ma baina jabalaya mithlu ma harrama bihi Ibrahim Makkah. Maka ketika Rasulullah hendak mendekati kota Madinah, beliau berdoa, sesungguhnya aku memohon kesucian ya antara dua bukit sebagaimana yang telah dimohonkan kesucian kota Mekah oleh Nabi Ibrahim. Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Maka beliau berdoa, ya Allah, berkahilah bagi penduduk kota Madinah ini mud mereka, ukuran mud mereka dan tempat mereka, sok mereka, ukuran mereka ini. Wa fi lafdhi lahuma, atau dalam lafaz keduanya, Allahumma barik lahuma fi mikyalihima. Ya Allah, berkahilah bagi mereka takaran mereka. Ini hati-hati dengan timbangan. Mikyal, ukuran takarannya itu harus benar. Jangan main-main. Wailul lil mutaffifin. Hati-hati timbangan ini. Jadi minta Rasulullah itu agar supaya takarannya saja itu diberkahi. Wa barik lahum fi sa'ihim wa barik lahum fi muddihim, sebagaimana hadis sebelumnya. Zad al-Bukhari, kemudian Imam Bukhari menambahkan, yakni ahlul Madinah wa lahuma aidan an Anas, ya, ditambahi oleh Imam Bukhari dengan kata ahlul Madinah. Juga dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma ij'al bil Madinah dha'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Bahkan Rasulullah itu minta, ya Allah, lipat gandakan kota Madinah itu keberkahannya. Ya, keberkahannya minta dilipat gandakan daripada kota Mekah, sebagaimana kota Mekah. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a laha wa haramtul Madinata kama harrama Ibrahim Makkah wa da'awtu laha fi muddihim wa sa'ihim mithla ma da'a Ibrahim la Makkah, rawal Bukhari wa hadhihi lafdhuhu. Jadi doa-doa ini adalah doa yang menunjukkan betapa kota Mekah dan kota Madinah adalah dua kota yang mendapatkan keberkahan dari Allah dan Nabi-Nya. Yang satu keberkahan dari Nabi Ibrahim, karena doa Nabi Ibrahim tempatnya yang kata beliau sangat tandus, lembah yang tandus, tetapi kemudian karena doa-doa Nabi Ibrahim dicukupi oleh Allah dengan buah-buahan yang melimpah. Maka sama
dengan kota Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kota Madinah ini semakin istimewa, sehingga Rasulullah menjadikan kota Madinah sebagai haramun Nabi, kota sucinya Nabi. Nah, bagaimana kemudian disebutkan waqad wuridat ahadits akhir tadullu ala anna Allah Ta'ala harrama Makkah qabla khalaqus samawati wal ardh. Tapi ada yang berpendapat begini, bahwa kota Mekah itu memang dari dulu sudah dimuliakan oleh Allah. Makanya saya baca di mana ya? Kemarin itu Ustaz Adi Hidayat paling. Jadi sebenarnya titik sentral bumi ini ada di kota Mekah. Sentralnya bumi. Tapi kata beliau, kata Ustaz Adi Hidayat, kalau kita menggunakan peta yang layar, kalau menggunakan yang ini susah. Akhirnya nanti ketemunya sekarang di Greenwich. Tapi sebenarnya itu di Ka'bah itu, di Mekah itu titik poinnya. Makanya disebutkan inna awwala baiti wudiya lin-nasi lalladzi bi Bakkah, tempat ibadah yang pertama ada di atas bumi ini adalah di kota Mekah. Bahwa diterangkan bahwa dari awal kota Mekah itu memang sudah dimuliakan. Dalam Sahihain Abdullah bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau berdua. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Ini disampaikan oleh Rasulullah ketika terjadi penaklukan kota Makkah. Inna hadzal balad harramahu Allah yauma khalaqas samawati wal ardh. Kata Rasulullah, sesungguhnya negara ini, kota ini telah disucikan oleh Allah pada hari di mana diciptakannya langit dan bumi. Fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka dia menjadi haram, menjadi mulia, menjadi suci hingga hari kiamat kelak. Wa innahu lam yahillal qital. Di dalamnya tidak boleh terjadi pembunuhan li ahadin qabli, bahkan semenjak sebelumku. Walam yahillali illa sa'ah min nahar fa huwa haramun bi hurmatillah. Bahkan juga tidak boleh kepadaku, kepada Rasulullah aja enggak boleh. Rasulullah sendiri yang bilang itu. Illa sa'atan, kecuali satu saat saja, satu waktu sedikit saja. Kapan Pak yang dilakukan bolehnya itu? Terjadinya ketika Fathu Mekah. Itu satu-satunya. Tapi itu pun tanpa terjadi peperangan. Gimana mau terjadi peperangan? Oh, kaum muslimin datang 1 juta lebih itu. Dengar suaranya saja mereka sudah lari kocar-kacir. Masuk ke rumahnya masing-masing. Mereka berkata, wah celaka kita ini. Mereka berpikir mereka akan habis dibunuh oleh pasukan Nabi Muhammad. Mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan balas dendam dari pasukan Nabi Muhammad, bahkan dari Nabi Muhammad. Takut mereka itu sudah. Gak karuan, lari sudah. Tapi Rasulullah kembali menunjukkan akhlaknya yang mulia. Siapapun dia, dimanapun dia berada, dia dijaga oleh Allah. Masya Allah. Gak ada, aman semuanya. Karena sikap beliau yang seperti ini, besarnya hati beliau ini, Masya Allah, lapangnya dada beliau ini, sehingga justru membuat mereka kemudian tunduk dan masuk Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya ulang, cuma sesaat di waktu Fathu Mekah saja itu adanya pasukan yang masuk ke kota Mekah itu pun tidak terjadi peperangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pertolongan Allah itu datang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allahu akbar.
Jadi tidak bisa di kota Mekah itu, saking mulianya ini sampai segitu. Kemudian la yu'dadu syauqah ila yaumil qiyamati la yu'dadu syauqu wa la yunaffaru shaidu. Enggak boleh memotong pohon, tidak boleh berburu dan seterusnya tadi. Wa la yaltaqat luqatatuhu illa man arrafa. Bahkan mengambil barang temuan. Oh, ini Pak. Mengambil barang temuan di jalan enggak boleh kecuali untuk diumumkan. Hati-hati. Ini kota Mekah ya. Enggak, malah batu dibawa ke Indonesia malah. Wah. Enggak hanya batu, pernah saya cerita ke saya orang umroh apa haji lupa saya. Bawa sendok garpu ke Indonesia. Kayak akhir rezeki nih, sendoknya digawa. Sendoknya hotel digawa, Pak. Wah. Ya Rasulullah, begitu diterangkan, enggak boleh, itu tanah haram, tanah suci. Terus ya napa Ustaz? Disampean wangsulno. Gimana caranya? Balik lagi saya naik haji. Gak iso Pak, antri sampean. Titip, akhirnya dititipkan. Tanah suci ini jangan main-main ini. Ya Allah. Mau buat kenang-kenangan rupanya. Garpu sendok dibawa. Illa kecuali kalau menemukan sesuatu itu untuk diumumkan. Sudah azan ya? Kurang? Ada 5, 3, 2. Tinggal ngitung berarti. Termasuk apa? Wala yuhtala khalaha, dan tidak boleh mencabut rumput. Nah, ini. Sudah, Pak. Ya, jadi keistimewaannya sampai segitu. Kecuali untuk dibuat hewan ternak boleh. Ya. Ini keistimewaan dari haram. Ya, sebagaimana doa dari Nabi Ibrahim yang memohon agar supaya penuh limpahan keamanan, ketenangan, kemudian agar supaya Allah memberikan limpahan buah-buahan kepada penduduk kota Mekah dan juga kota Madinah ini. Sementara ini yang bisa saya sampaikan, kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji'at fatayadi radal alamin ya uhailal judi wal karami rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji'at fatayadi radal alamin ya uhailal
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل hujjah lana ya rabbal alamin. Ya Allah, kami memohon dengan keberkahan Al-Quran yang kami pelajari, memohon kami dengan keberkahan majlis kami ini, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, ampunilah mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Muliakanlah kedudukan mereka ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ampunilah kami dan mereka, berkailah kami dan mereka ya Allah. Berilah kami kesempatan ya Allah untuk berbakti dan membahagiakan mereka ya Allah. Anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah ya Allah ya Rahman. Anugerahkanlah kami ya Allah keturunan yang saleh salihah, dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat, dari golongan yang istiqamah membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit ya Allah, ringankanlah sakit kami, angkatlah penyakit kami, jadikan sakit itu ya Allah sebagai penggugur dosa-dosa kami. Apabila di antara kami saat ini menghadapi permasalahan ya Allah, berilah kami pertolongan-Mu ya Allah dengan rahmat dan ridha-Mu. Apabila di antara kami saat ini menghadapi ujian dari-Mu ya Allah, lapangkanlah hati kami, kuatkanlah hati kami, tumbuhkanlah kami ya Allah tawakal kepada-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.